Bahaya banget. Meski teman saya yang satu ini sudah terbiasa dengan ular sanca, namun ia masih agak takut bila berhadapan dengan ular. Wilayah kabupaten, yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, merupakan gunung yang memiliki zona-zona submontana, montana, hingga subalpin di puncaknya. Sedangkan hutan yang ada di kawasan Gunung Gede dikenal sebagai salah satu yang paling kaya jenis floranya. Oleh karena itu, fauna yang ada di balik kerimbunan flora atau vegetasi di hutan lereng Gunung Gede tentu sangat menarik untuk dilihat dan didekati. Udara sejuk dan segar yang menjadi ciri khas kawasan lereng Gunung Gede menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Bahkan pada zaman penjajahan dahulu, salah seorang tuan tanah Belanda tertarik untuk membuat sebuah rumah peristirahatan yang saat ini dijadikan istana kepresidenan di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Daya tarik yang dimiliki Gunung Gede itulah yang juga membuat saya penasaran untuk menjelajah kawasan hutan di lereng wilayah bagian Cianjur. Warga di sekitar lereng kabarnya masih sering menjumpai berbagai jenis satwa liar yang terkadang turun gunung untuk mencari makan dan minum di aliran sungai. Petualangan Panji kali ini, Panji berpetualang di daerah lumbung padi yang terkenal, yaitu daerah Cianjur. Daerah ini terkenal dengan berasnya yang sangat enak, beras Cianjur tentunya. Selain daerah Cianjur ini masih dikelilingi oleh daerah perbukitan dan berada di kaki Gunung Gede. Nah, di sini juga merupakan daerah yang dialiri oleh banyak anak sungai pemirsa. Berarti tempat ini adalah lokasi yang cocok untuk Panji berpetualang. Penasaran dengan petualang Panji di Cianjur? Ikuti terus. Ke sini. Cari dong. Kok telat? Macet. Macet nyari. Bener. Puncak biasa macet. Panik. Terus aja. Wis. Kamu punya? Nah, Wah, hebat nih. ini udah jinak. Oh ya? Dia satu buat nari. Oh, biasa buat kamu nyanyi ya? Ular apa nih ya? Wis, bagusnya, Wi. Kasih vitamin. Ini ternyata jenis ini Piton reticulatus, pemirsa. Wih, bagus banget. Gimana sih narinya, bisa dilihatin nggak, Wi? Aku pengen lihat dong kalau Dewi lagi nari. Oh, ularnya ada dua, Ji. Oh, Ada satu harus yang satu kecil. ya? Gimana, bisa diperagain nggak, Wi? Bisa. Tenang aja. Oke, teman-teman kita lihat Dewi lagi nyanyi kayak gimana, Wi? Dia mabuk cinta. Wah. Nah, Dewi ini sekarang mau ikut Panji berpetualang nyari sanca yang masih liar, pemirsa. Oke, yuk, kita jalan yuk. Oke. Semakin berjalan ke arah puncak, udara di sini semakin sejuk. Suhu rata-rata di kawasan lereng Gunung Gede sekitar 18 derajat Celcius di siang hari dan 5 derajat Celcius di malam hari. Oleh karena itu, menyusuri jalur pendakian Gunung Gede sangat menyenangkan, meski berjalan cukup jauh hingga berjam-jam. Berada di kawasan hutan sebenarnya sama saja dengan menguji adrenalin. Karena daerah seperti ini merupakan kesukaan ular-ular berbisa, seperti kobra dan king kobra. Mereka senang bersembunyi di bawah dedaunan bambu kering yang sekaligus bisa dijadikan sarang. Nah, Panji ya, di depan
itu ada ular kobra. Keberadaan ular kobra atau Nayas putatrik di perlintasan yang sering dilewati manusia ini mungkin dikarenakan ular ini sedang mengejar mangsa atau sedang berburu. Karena pada umumnya di alam liar seperti ini, ular cenderung menghindar dari daerah yang sering dilalui manusia. Karena memang daerah ini daerah di mana sinar matahari bisa langsung sampai ke tanah ya. Jadi ular ini bisa berjemur dengan maksimal di sini, dengan baik. Karena ular sendiri membutuhkan sinar matahari itu untuk proses metabolisme tubuhnya, pencernaan. Ini king cobra atau cobra? Ini kobra. Cobra. Ini kobra. Ini jenis kobra hitam, kobra Jawa. Tapi yang satu ini galakan kenceng banget ya. Kita harus pelan mendekatin ular ini. Serangan kobra ini cukup agresif. Bahkan tak jarang ia menyerang sambil menyemburkan bisanya. Semburan bisa kobra bertujuan untuk melumpuhkan lawan. Biasanya semburan tersebut diarahkan pada bagian mata lawan. Ular ini sekarang kondisinya masih marah. Terlihat dari dia masih membuka kut atau tedung ya yang ada di lehernya. Sama. Karena Colek. tuh keluar tuh racunnya tuh, lihat ya. Nah lihat nih, teman-teman di rumah juga bisa lihat. Kobra ini ngeluarin racunnya tuh. Kalau kita megangnya pelan kayak gini, dia nggak apa-apa, aman. Nah, sekarang kobra ini udah cukup tenang. Cuma ingat, pemirsa di rumah, jaga kalau misalnya punya adik, jangan kalau misalnya ketemu ular di rumah atau di mana nggak boleh ditangkap sembarangan. Karena takut-takutnya ular itu ular berbisa, jadi jangan sampai lihat Pak Haji nangkapnya gampang kayak gini, disangkanya ini ular yang nggak berbisa. Jadi kalau ketemu kobra di rumah malah ditangkap, bahaya banget. Meski teman saya yang satu ini sudah terbiasa dengan ular sanca, namun ia masih agak takut bila berhadapan dengan ular berbisa seperti kobra yang satu ini. Apalagi untuk mendekati kobra memang dibutuhkan mental yang kuat karena resikonya sangat tinggi. Gimana? Udah cukup kenal ular yang satu ini? Udah, tapi belum familiar. Oke, kalau gitu nanti kita coba cari kobra yang lebih besar ya, yang hidup di daerah Yang ini. king cobra ya? Nah, king cobra. Oke, Wi, penasaran sama king cobra? Penasaran. Kita cari di habitatnya langsung. Oke. Oke, yuk. Oke, kawan. Di dalam hutan hujan tropis seperti di areal hutan ini, berjalan semakin ke atas, kelembaban udara semakin terasa. Area lembab seperti inilah yang disukai oleh reptil, termasuk ular. Udara dingin dan segar di tengah hutan belantara seperti ini menandakan kadar oksigennya yang sangat bagus. Dan tentunya oksigen yang bagus sangatlah membantu setidaknya daya tahan tubuh dan stamina tidak cepat drop meski harus melintasi jalanan yang naik turun.